Perselisihan antara Kalina Oktarani dan sang bunda semakin memanas. Pasca pernyataan Mama En terkait Kalina yang dituding menelantarkannya, akhirnya Kalina blak-blakan memberikan klarifikasi. Lantas benarkah Kalina tidak memutus hubungan dengan Mama En yang menyebut bahwa dirinya tidak pernah memberikan perhatian selama sang bunda sakit? Di tengah perselisihan dengan Kalina, Mama En justru menjalin kedekatan dengan Vicky Prasetyo, mantan suaminya. Lantas benarkah Mama En justru merasa jika Vicky lebih perhatian kepada dirinya dibandingkan Kalina? Benarkah pula Vicky membantu ibunda Kalina hanya demi konten semata? Tak hanya dengan sang ibu, perselisihan Kalina dengan Vicky pun semakin panas. Lantas seperti apa respon pedas Kalina atas tudingan mantan suaminya terkait perselingkuhan dirinya? Benarkah Kalina tidak mendapat nafkah yang cukup dari Vicky selama pernikahannya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, genderang perang kian bertabuh kencang di tengah permasalahan Kalina dan sang ibu. Ya, sebelumnya Kalina sempat dituding oleh orang yang melahirkannya itu tidak memberikan perhatian, terlebih di saat kondisinya yang tengah sakit. Mendengar pernyataan Mama En, kemarin Kalina pun akhirnya secara blak-blakan memberikan klarifikasinya. Ia mengaku tidak pernah sekalipun memutus hubungan dan tetap berusaha melakukan kewajibannya untuk membiayai kehidupan sang bunda. Tidak hanya itu, Kalina juga mengungkap bahwa sang ibulah yang justru memblokir nomor handphone miliknya sehingga ia pun sulit untuk menghubungi. Lantas benarkah hubungan Kalina dan Mama En memang sudah lama tidak terjalin harmonis? Dan benarkah pula selama bertahun-tahun Kalina tidak pernah mengunjungi sang ibu yang sakit selama 20 tahun lamanya? Saya udah katakan juga sama kalian bahwa saya sakit tahun 2002 kalau nggak salah ya, berarti 20 tahun yang lalu saya sakit. Nah, di kurun waktu sepanjang itu yang ada Rani tuh paling 1-2 kali saya ada di rumah sakit, paling 1 kali ngunjungin saya. Masalah mama, aku ngerasa sih mama berhak untuk ngomong apapun, bicara apapun ya di media atau dimanapun. Tapi yang pasti aku di sini sebagai anak, aku sebagai seorang anak dan juga seorang ibu. Aku juga kan punya anak kecil ya. Aku punya anak remaja maksudnya. Jadi seberapapun kesalahan anak, pertama aku tidak akan melakukan seperti apa yang ibu aku lakukan. Tapi kalau memang aku seperti yang mamaku bilang, aku anak yang begini, anak yang begitu, aku yang mencampakkan ibu aku, tidak membiayai ibu aku. Balik lagi aku minta maaf sama mama karena memang mampunya aku untuk memberi ibu aku tuh segitu. Jadi kalau misalkan memang ibu aku merasa kurang dan sekarang lebih memilih untuk ngeblok WhatsApp aku dan memilih untuk ke Vicky, ya itu haknya beliau. Yang pasti aku nggak marah dan nggak benci mamaku. Aku minta maaf kalau aku punya salah sebagai anak. Aku juga minta maaf sebagai anak aku kurang memberi untuk mama aku, tapi aku sudah semaksimal mungkin. Hubungan kami dari dulu emang nggak baik ya. Dari saya nggak tahu apa yang menyebabkan dia tuh nggak suka sama saya. Dia yang menciptakan itu, dia menciptakan rasa tidak nyaman itu sendiri. Misalkan kamu anak saya, kamu kunjungin saya lagi sakit, urusin saya, rawat saya, mama mau makan apa, mama buah-buahan dicek,
bagaimana. Tentunya saya akan rindukan kamu lagi. Dia nggak nyaman, saya nggak nyaman, lebih baik nggak usah ketemu. Kecewa, tapi buat aku ya udahlah. Ya udah, saya tahu karakter ibu saya. Saya sangat tahu ibu saya seperti apa. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, ya kan? Untungnya pohonnya itu ada di pinggir kali. Jadi pas buahnya jatuh, hanyut ke bawah air. Jadi saya tidak seperti itu. Kalau saya mutusin hubungan, buktinya kemarin juga awal bulan baru saya transfer uang juga untuk bulanan. Itu pun baru uang gituan aja, belum termasuk uang nanti untuk ART. Saya cuma bilang, Ma, hemat-hemat ya Ma ya, gini. Salahnya di mana sih ngomong kayak gitu? Apa bedanya sama ibu ke anak juga? Jangan boros-boros ya, kayak gini. Ingetin lah. Iya, gitu loh. Emang semua salah aja. Menurut mama aku tuh selalu sering memberikan ke orang apa segala macam gini. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ya udah saya salah aja. Atas pernyataan Mama EN yang menghebohkan terkait polemik hubungan di antara mereka, tidak pelak membuat hati Kalina pun sebagai seorang anak hancur berkeping-keping. Ia mengaku tidak tahu apa tujuan sang ibu mengutarakan hal tersebut di hadapan publik. Yang jelas menurut Kalina, selama ini permasalahan sang bunda tidak pernah jauh dari perihal uang. Tidak hanya itu, Kalina pun juga mengungkapkan bahwa Mama EN kerap kali membuat asisten pribadinya menjadi sakit hati. Semua itu kabarnya semakin berimbas dalam panasnya hubungan Kalina dan juga sang ibu. Bahkan menurut Mama EN, ia pun juga kesulitan untuk melanjutkan pengobatan lantaran surat hasil pengecekan kondisi kesehatannya sudah hampir 3 bulan tidak diberikan oleh asisten Kalina. Sementara itu, Mama EN secara tegas mengaku jika Kalina memutus asuransinya bahkan mengambil uangnya. Lantas seperti apa tanggapan Kalina terkait pernyataan Mama EN yang sangat mengejutkan tersebut? Belum ada perbaikan karena kan untuk kelanjutan pengobatan kan tergantung Radi sama Omen kan, itunya asistennya dia. Sekarang saya minta tolong kamu misalkan ke rumah sakit untuk ambil hasil dari biopsi saya. Itu kan harus ada surat-suratnya. Udah lama, kira-kira 2 bulan yang lalu. Dan hasilnya itu kan udah keluar 2 minggu. Misalkan saya di biopsi sekarang, 2 minggu kemudian udah hasilnya udah bisa diambil. Nah sejak itu sampai sekarang tuh udah 2 bulan lebih, udah masuk bulan ketiga. Saya takutnya kadaluarsa. Kalau kadaluarsa berarti kan harus dari awal lagi, capek lagi saya. Nah, bahkan Omen di telepon tadi kakak saya telepon Rani nggak diangkat, di WA nggak dibaca. Terus Omen kemarin ditelepon, oh iya ntar mau dikirim katanya. Apa sih susahnya kirim-kirim berkas itu kan, pakai gosen. Jangan nyiksa orang kayak gini dong. Hasil labnya diambil itu kan waktu itu juga kan yang ngambil kan Omen. Nah Omen di sini kan juga dimusuhin sama mama. Jadi Omen juga manusia biasa yang punya perasaan. Setiap orang dimaki-maki juga capek juga. Dia bilang kan di dalam di wawancara dia kemarin saya dengar dengan tangis-tangisan yang mengharu biru ya saya nggak tahu mungkin cara dia seperti itu mencari simpati ke orang. Nah dia bilang pembantu dia yang bayar. Memang saya nggak pungkiri itu dan itu kewajiban dia. Asuransi tersebut atas nama saya. Memang dia yang bukain. Yang bayar premi setiap tahun adalah saya. Nah, ketika saya sakit, kan ada klaim. Masa uangnya diminta sama dia? Karena dia bilang haknya dia. Kalau masalah uangnya ambil. Ponakan saya diutus sama dia suruh datang untuk ambil. Harusnya sih ini ada papanya anak aku ya. Karena dulu nih ini waktu itu ini harus aku jelaskan dan harus aku luruskan. Waktu itu yang membayar rumah sakit itu adalah papanya Aska. Yang membayar rumah sakit itu adalah papanya Aska. Ya kan? Nah, di saat asuransi itu dibayar ya, pakai uang papanya Aska, kan diklaim dong. Misalkan gini, taruh misalkan 50 juta misalkan gitu ya. Kalau dibayar setengahnya,
dikembalikan setengahnya berarti 25 juta misalkan ya. Ini kita ngomong misalkan ya, saya lupa totalnya berapa. 25 juta itu uang milik siapa berarti? Saya tanya milik siapa? Milik siapa? Nah, saya kembalikan ke Nah, masa saya harus ambil dan saya ke mama saya? Fair dong. Mama juga perhatian gak sih sama aku? Jangan hanya WhatsApp aku hanya untuk minta uang dong. Gitu. Jangan hanya WhatsApp aku, Ran, tolong bayar ini, tolong bayar ini. Aku juga butuh perhatian loh. Di tengah perselisihan dengan Kalina, Mama En justru diketahui menjalin kedekatan dengan Vicky Prasetyo, mantan suaminya. Lantas benarkah Mama En justru merasa jika Vicky lebih perhatian kepada dirinya dibandingkan Kalina? Benarkah pula Vicky membantu ibunda Kalina hanya demi konten semata? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Atas apa yang terjadi hingga saat ini membuat hati Kalina seolah hancur berkeping-keping. Ia pun tidak kuasa menahan air mata kesedihan saat mencurahkan isi hatinya. Terlebih, kini hubungan mereka telah retak, bahkan Mama En cenderung menutup mata dan juga berpihak kepada Vicky, mantan suaminya. Ya, Mama En menyebut bahwa Vicky merupakan sosok yang lebih memberikan perhatian kepada dirinya dibandingkan putrinya. Ia pun bahkan mengaku jika Vicky masih terus memberikan jaminan kepada dirinya meskipun sudah bercerai dari Kalina. Terlepas dari itu, Kalina pun merasa sangat berterima kasih bahwasanya jika memang Vicky masih terus memberikan perhatian kepada Mama En. Di sisi lain, Vicky mengaku mengurus Mama En merupakan salah satu bentuk rasa baktinya. Baginya, tidak ada yang namanya bekas ibu. Dan ia pun turut merasa prihatin dengan keadaan ibunda mantan istrinya atas kondisi kesehatannya. Baru 1 tahun ini, jadi Vicky pernah bilang katanya nanti aku kasih mama sebulan 10 juta. Ternyata yang dikasih cuma 5 juta. Ya udah, alhamdulillah dikasihlah setiap bulan itu dari uangnya dia itu ke saya, ditransfer sekalian uang gajian para karyawan. Taruhlah tanggal 31/12/21 ya. Mama En 5 juta, ya kan? Nih, saya nggak dikasih. Tapi per bulan saya cuma dikasih 2 juta untuk asuransi. Saya tidak memungkiri. Yang dia katakan itu absolutely 100% benar semua. Itu benar semua. Nggak ada satupun yang dia katakan itu bohong, tidak ada. Itu semua benar semua. Cuma permasalahannya, kejadian itu ketika dia masih menjadi istrinya Vicky. Vicky kan kasih jatah saya setiap bulan. Melalui dia kan. Jelas saja kalau ditransfer ya ini buktinya. Saya transfer, tapi bukan uang dia, uangnya Vicky. Sekarang logikanya, kalau memang dia menjamin saya setiap bulan, ketika dia bercerai sama Vicky masih tetap berlanjut tuh. Berterima kasih banget ada orang lain yang memperhatikan mamaku. Aku juga terima kasih untuk kamu yang memperhatikan mamaku. Tapi ingat, setiap kita memberi tangan kanan, kalau bisa tangan kiri jangan tahu. Dia tangan kanan memberi, ini kamera. Buat apa gitu loh. Untuk konten kah memberikan mama aku? Untuk berapa bulan kah nanti ngasihnya? Kalau selamanya, alhamdulillah saya berterima kasih banget. Sebagai anak saya berterima kasih. Bagi aku hubungan ibu tidak ada ibu yang mantan gitu loh, tidak ada kata mantan untuk hubungan kepada anak dan ibu gitu. Jadi tetap aku rawat, insya Allah aku bisa jaga semaksimal mungkin aku bisa. Ya ada rezeki aku juga nggak terlalu berlebih, namanya masih pekerja seni. Ya aku maksimal, aku bisa berikan yang terbaik. Kadang saya berpikir, saya berapa kali saya bilang, biarlah cukup saya yang tunjuk saya salah supaya kesalahan saya itu bisa membahagiakan orang lain. Sebenarnya yang tertekan itu siapa? Sebenarnya yang tertekan itu siapa? Sebenarnya di sini yang merasa terzolimi nih sebenarnya sini siapa? Sangat menyayangkan, tapi balik lagi
jelek bagus itu ibu saya, dan kalaupun memang saya punya salah, apakah seperti ini kesalahan yang harus saya tebus? Enggak. Ya udahlah, saya sama papa saya juga jauh, sama mama saya juga jauh, orang pasti melihat yang salah saya, ya udah anggap saya salah. Tapi balik lagi, saya hidup kan nggak merepotkan ibu kandung saya sendiri sebenarnya, kan? Saya apa sih yang saya lakuin? Kasar ini, kalau bukan masalah uang, apa sih kesalahan saya? Namun di balik rasa terima kasihnya, Kalina justru memberikan pesan yang menohok kepada mantan suaminya. Menurutnya, segala kebaikan sudah seharusnya dilakukan tanpa embel-embel apapun, bukan sengaja diperlihatkan sebagai konten yang harus diperlihatkan kepada publik. Selain itu, Kalina pun juga mengaku jika dirinya tidak habis pikir mengapa Vicky yang merupakan mantan suaminya seolah muncul dan memberikan gambaran tidak baik atas dirinya sehingga publik pun semakin menyudutkannya. Di balik apapun yang Mama En sangkakan kepada dirinya, Kalina mengaku bahwa dirinya lah saat ini yang dihujam berbagai tekanan. Apalagi permasalahan di antara mereka kini menjadi sorotan publik. Namun, di balik itu semua, ia pun tetap meminta maaf jika belum menjadi anak yang diharapkan oleh sang bunda selama ini. Lantas, benarkah Kalina merasa geram atas tingkah sang mantan suami yang berusaha menunjukkan citra baik demi menjatuhkan dirinya? Dia lebaran udah 8 tahun nggak pernah minta ke rumah ini. Baru lebaran kemarin dia pas sama Vicky. Itu kebahagiaan saya yang luar biasa. Untuk menyentil aku kah? Untuk memberi ke mamaku, aku sudah kasih. Kebutuhan mamaku sudah kasih walaupun mungkin kurang. Pihak sana pun sebenarnya mengetahui kenapa dan mengapanya. Tapi dia mencari kelemahan aku, di mana ibu dan anak aku. Meskipun aku sudah tidak lagi sama putrinya, bukan berarti aku meninggalkan kondisi ibu Mama En dalam kondisi seperti itu gitu loh. Untuk mama saya minta maaf. Saya bukan anak yang baik, saya bukan anak yang terbaik, dan saya bukan anak yang mama mau. Kalau memang seperti itu, saya minta maaf. Karena cuma inilah mampu ya saya. Insya Allah saya akan introspeksi diri untuk menjadi anak yang lebih baik lagi. Tapi sama-sama, mama juga introspeksi. Apakah mama juga udah menjadi ibu yang baik untuk saya? Apakah mama juga udah menjadi ibu yang baik untuk saya? Tak hanya dengan sang ibu, perselisihan Kalina dengan Vicky pun semakin panas. Lantas seperti apa respon pedas Kalina atas tudingan mantan suami terkait perselingkuhan dirinya? Benarkah Kalina tidak mendapat nafkah yang cukup dari Vicky selama pernikahannya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Selain permasalahan dengan sang bunda, konflik Kalina Oktarani dengan Vicky Prasetyo pun semakin bergulir panas. Ya, beberapa waktu lalu, lewat sebuah konferensi pers, Vicky menuding Kalina telah melakukan perselingkuhan dengan pria bernama Ricky Miraza. Kalina pun secara tegas menepis semua hal yang dibeberkan oleh sang mantan suami. Menurutnya, ia dan Ricky memiliki bukti-bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa memang keperluan mereka menyewa hotel adalah untuk keperluan syuting. Selain itu, pertemuannya dengan Ricky terjadi pada 10 Februari 2022, sementara Kalina dan Vicky resmi bercerai pada 10 Januari 2022. Terkait Vicky yang juga mempermasalahkan masa idahnya, Kalina memberikan respon yang sangat pedas. Ia mempertanyakan apakah Vicky mengerti betul-betul apa kewajiban mantan suami pasca bercerai. Secara tegas, Kalina pun juga menyebut jika dirinya jelas-jelas tidak menikah dengan Ricky. Namun di sisi lain, Vicky justru tidak pernah memberikan dirinya seperak uang pun selama masa idah. Yang mana seharusnya masih ia berikan kepada Kalina
sampai masa idah selesai dan kembali menikah dengan orang lain. Sejak Desember 2021 telah patut kami duga keras punya niat untuk membangun hubungan spesial dengan seseorang yang bernama Ricky Miraza. Ini setelah tanggal dimaksud, saya nggak usah sebut tanggal yang sini. Setelah tanggal dimaksud, ada chattingan saudara Kalina Oktarani kepada saudara Ricky Miraza. Mereka orang sana yang kalau udah punya bukti pasti langsung dibongkar kan, dia gembar-gemborin. Nah, sampai sekarang kok nggak ada yang bongkar? Kenapa? Dipirit-pirit. Saya pirit-pirit. Gak ada buktinya itu dari mereka. Saya punya bukti banyak. Saya sampai saat ini saya nggak nangis lagi. Kenapa? Kan katanya nggak boleh jual air mata. Kalau dibilang sakit banget. Coba lihat saya sendiri loh. Mereka rame-rame. Pihak sana pun sebenarnya mengetahui kenapa dan mengapanya. Tapi dia mencari kelemahan aku, di mana ibu dan anak aku. Yang lainnya, apa sih salahnya aku kemarin bikin berita miring aku sama beliau, sama Ricky. Kita katanya ada perselingkuhan. Coba lihat mana perselingkuhan. Nggak ada kan mereka bisa buktiin. Iya, awalnya kan mereka kan bilang di sini kan ada mereka tuh ngototnya perselingkuhan, mungkin ada video asusila segala macam. Cuma pas setelah kita keluarin semua bukti konkret, dari mereka akhirnya diam, nggak ada pembukti, nggak bisa nunjukin bukti. Akhirnya sekarang ngomong ke ranah masa idah sekarang. Timbulnya masalah sama mama aku ini kan awal saya gara-gara fitnahan dari kita berdua ini dari kita yang ditujukan untuk kita berdua yang akhirnya tidak kena, tidak ada buktinya. Kenapa aku ajak Ricky juga di sini untuk duduk di sini bersama-sama? Karena semuanya ini akhirnya sangkut pautnya dari kita berdua gitu loh. Ngomongin ke mama, ngomongin ke Mas Aidah, maaf banget untuk kamu yang di sana bicara tentang Mas Aidah yang mempermasalahkan Mas Aidah masalah Mas Aidah kita berdua dan melibatkan dia kesannya kayak udah Mas Aidah, maaf ya, ada kata-kata yang free sex lah segala macam. Apakah kamu tidak melakukan hal yang sama? Tunjukkan sebagai laki-laki. Kalau memang kamu benar mengerti agama Mas Aidah itu, kamu pasti harus menafkahi saya. Kalau memang kamu benar mengerti agama Mas Aidah itu, kamu pasti harus menafkahi saya. Adakah satu perak uang yang kamu kasih untuk saya selama Mas Aidah? Nggak ada. Apakah saya minta itu? Tidak. Tapi kamu mengerti agama. Bahkan semua udah pembuktian, udah memang ada cowoknya, memang ada pasangannya, ya udahlah. Masing-masing kepada personalnya, ada data hotel itu kan mesin ya, maksud aku data akurat gitu loh. Itu data gitu loh, bukan bikinan gitu. Ya itu sih tinggal kembali kepada hati nurani masing-masing. Ya kan ada bahasa di situ. Sayang, kamu bawain baju-baju ya, masa kayak begitu podcast, bagaimana sih ngundang podcast begitu? Tanggung jawab saya selama masa idah, saya tidak boleh menikah. Saya sama Ricky nggak menikah. Saya tidak menikah. Saya tidak menikah. Tidak dipungkiri, Kalina merasa dirinya dan Ricky sangat dirugikan atas tudingan yang dilayangkan Vicky terkait perselingkuhannya. Pasalnya, hal tersebut membawa banyak permasalahan bagi mereka berdua. Menurut Kalina, ia dan Ricky bisa saja melaporkan Vicky ke pihak kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik. Masalah saya sama Ricky itu masalah kami dan Tuhan. Jangan disangkut pautin di sini. Gitu. Dan juga ngomongin masalah katanya, kalau saya tantang dia untuk memberikan bukti saya pernah berselingkuh, kalau saya kasih tahu, udahlah. Dia juga pernah, kalian kan sering tahu juga, dia juga sering DM. Dia bilang katanya, udahlah selesai, udahlah sampai sekarang, udah nggak usah diperpanjang, udahlah begini, udahlah begitu. Dia sekarang bilang udahlah kemarin, mereka nunjuk sampai adiknya, sampai semua yang ada di situ, yang pas lagi jumpa pers, memojokkan kita berdua. Kita berdua tuh kayak, dia juga salah satu juga agak di blacklist, kamu juga masalah kerjaan kamu juga ada gitu. Semua ini jadi apa ya? Kalau mau udah, ya udah. Kalau mau selesaikan perselisihan ini, jangan hanya menuntut saya minta maaf. Kami dirugikan loh. Udahlah, lupakan pertikaian. Mungkin saya sekali dalam berbicara kemarin, setelah itu saya udah nggak mau ngomong lagi. Karena minimal apa yang sudah disampaikan juga disampaikan. Kan waktu itu yang menyampaikan juga ada Mbak Lisa, ya orang yang terkait gitu loh. Terus juga ada suaminya Mbak Lisa gitu loh. Saya nggak tahu lah seperti apa dan bagaimana. Saran aku, udah urusin aja Mama En, kasihan gitu loh kalau menurut aku. Kalau kita masih punya hati dan nurani.
Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.